Mengenal apa itu gowok? Wanita, pelatih, pria zaman dulu. Indonesia terdiri memiliki beragam suku yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Setiap suku di Indonesia memiliki tradisi, budaya, adat istiadat masing-masing. Dari beragam tradisi tersebut, ada yang masih dilakukan oleh masyarakat, namun banyak juga yang sudah ditinggalkan. Salah satunya yakni tradisi gowok dari Jawa. Tradisi ini sudah lama tidak dipraktikkan lagi oleh masyarakat karena dianggap tabu. Gowok adalah sebutan untuk perempuan dalam kebudayaan Jawa yang disewa untuk mengajarkan perihal rumah tangga dan perihal ranjang kepada laki-laki berusia remaja atau sebelum menikah. Keluarga mempelai laki-laki menyewakan gowok untuk anak mereka sebelum menikah. Gowok akan mengajarkan salah satunya tentang memuaskan istri dan memperkenalkan tubuh perempuan. Calon mempelai laki-laki akan tinggal di rumah gowok selama beberapa hari untuk kemudian menerapkan ilmu yang sudah diperoleh kepada istrinya ketika sudah menikah. Tugas ini dari seorang gowok pada intinya memang mempersiapkan perajaka yang berkualitas pada malam pengantin. Akan tetapi, ini bukan hanya soal seks saja, termasuk juga untuk urusan rumah tangga. Diketahui, lamanya masa pergowokan ini biasanya berlangsung hanya beberapa hari dan maksimal selesai dalam 1 minggu. Sejarah gowok. Berdasarkan sejarahnya, tradisi pergowokan di daratan Jawa pada awalnya diperkenalkan oleh wanita asal Tiongkok bernama Go Wok Niang yang datang ke Jawa bersama dengan Laksmana Cingkung pada tahun 1415-an. Dalam waktu yang tak lama itu, praktik tersebut pada akhirnya dikenal banyak masyarakat Jawa hingga menjadi tradisi di kemudian harinya. Istilah gowok diambil untuk mengenang Go Wok Niang. Namun karena orang Jawa sulit melafalkan dialek Cina, maka lama-kelamaan nama Go Wok Niang hanya disebut gowok saja. Disebutkan bahwa praktek gowok ini terakhir mereka di daerah Purworejo dan Banyumas, namun mulai hilang di era 1960-an lantaran memang tradisinya melanggar norma agama. Sebagai persiapan menikah, seorang laki-laki dititipkan kepada seorang wanita yang mengajarkan seluk-beluk kehidupan rumah tangga, termasuk pendidikan di ranjang. Waktu itu disebut dengan sebutan gowok. Maksud kedatanganku kemari adalah ingin menyerahkan anakku Bagus Sasongko kepada Nyai Lindri. Dia anak nyantrik di sini beberapa waktu lamanya. Kuserahkan anakku sepenuhnya ke tanganmu, Nyai, supaya dia nanti memperoleh bekal kehidupan ketika akan memasuki alam kedewasaan, kata Wedana Randu itu ketika mengantarkan putranya kepada seorang wanita dewasa yang dikenal dengan sebutan gowok dalam novel Nyai Gowok karangan Budi Sarjono. Di masa silam, tradisi memberikan pendidikan rumah tangga, termasuk di dalamnya pendidikan tentang ranjang kepada calon suami yang tengah mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan, dilakukan oleh masyarakat di wilayah Jawa, salah satunya di daerah Banyumas. Tradisi ini dinamakan gowokan. Minimalnya informasi mengenai seluk-beluk kehidupan rumah tangga serta pandangan bahwa membicarakan pendidikan ranjang merupakan hal yang tabu membuat para orang tua khawatir anak mereka tak bahagia dalam berumah tangga. Kekhawatiran itu mendorong lahirnya gagasan agar laki-laki yang hendak menikah dididik terlebih dahulu oleh orang yang telah berpengalaman. Tugas ini untuk mendidik laki-laki muda atau calon suami dilakukan oleh seorang wanita yang dianggap memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehidupan rumah tangga. Wanita ini bertindak seolah-olah seorang istri yang mengajarkan laki-laki yang hendak menikah bagaimana menjadi suami yang baik. Wanita ini dinamakan gowok. M. Koderi dalam Banyumas, Wisata dan Budaya yang disunting Ahmad Tohari menyebut tak semua wanita dapat menjadi gowok. Tugas semacam itu merupakan keahlian tersendiri. Tulis
tulis Koderi. Oleh karena itu, ada sejumlah persiapan yang harus dilakukan seorang gowok sebelum menjalankan tugasnya. Salah satunya kalian dalam mengendalikan diri dan menghadapi godaan, sehingga saat menjalankan tugasnya tidak terjadi hal-hal di luar batas. Dalam menjalankan tugasnya, gowok akan mendapat gaji atau upah dari orang tua yang menitipkan anaknya. Raden Prawoto dalam tulisannya. Biasanya orang tua yang menitipkan putranya kepada gowok berasal dari keluarga terpandang yang memiliki cukup uang, sehingga selain mendapat upah berupa uang, gowok juga mendapat tambahan beras, kelapa, dan lain sebagai ungkapan terima kasih. Meski mendapat upah dan beragam bingkisan tambahan, gowok tak bisa sembarangan dalam bertugas. Ia harus memenuhi kontrak yang dibuat dengan orang tua lalu yang ia bimbing. Jika gowok yang jarang atau tidak pernah terjadi gagal memenuhi kewajibannya, Prawoto menyebut gowok diwajibkan untuk mengembalikan peningsit atau serahan yang diterimanya. Selama membimbing pemuda untuk bersiap menjadi seorang suami, gowok biasanya bertindak selayaknya seorang istri dan menentu. Ia harus memasak makanan untuk pemuda itu dan keluarganya, menyajikan kayu bakar, membawa pemuda itu ke tanah tempat ia bekerja, membawakan makanan, mengurus pakaian dan harta miliknya, menerima kunjungan untuknya, dan lain-lain, tulis Prawoto. Sementara itu, menurut Koderi, bila masa pendidikan yang dijalankan telah rampung, gowok akan melaporkan hasilnya kepada orang tua pemuda yang menjadi muridnya. Setelah anaknya lulus menjadi gowokan, barulah orang tua mengirim undangan untuk perkawinan anaknya, tulis Koderi. Begitulah informasi yang kami dapatkan mengenai gowok. Semoga bermanfaat mengenai sejarah-sejarah yang ada di tanah Nusantara ini. Diambil dari historia masa lampau, selalu aktual.